Halo sahabat, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video Islam TTV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. Islam TTV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini Islam TTV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Adipurus. Film yang rilis tahun 2023 ini mengisahkan tentang hidup seorang raja yang berada di pengasingan hingga ia harus berjuang menyelamatkan istrinya dari cengkraman iblis berbahaya yang menginginkannya menjadi istrinya. Hingga ia pun harus berjuang menyelamatkan istrinya dari cengkraman iblis berbahaya yang menginginkan istrinya untuk menjadi miliknya seutuhnya agar membuatnya menjadi abadi di dunia ini. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Dan tanpa perlu berlama lagi langsung saja kita simak, ini dia alur cerita filmnya. Raghav yang diasingkan oleh ibu tirinya terpaksa meninggalkan istana Ayodhya. Pengasingan yang harus ia terima selama 14 tahun membuat Bharata saudara laki-lakinya bersedih. Ia menyempatkan mengantarkan Raghav untuk masuk ke hutan menjalani pengasingan itu. Sementara di tempat lain, iblis yang dikenal sangat kuat memiliki keabadian di bumi ini terkejut ketika didatangi oleh Dewa Brahma dan mengatakan kalau kematian akan mendatanginya. Ia berdiri dari sujudnya dan pergi meninggalkan dewa tersebut seorang diri. Melangkahkan kakinya sambil tertawa dan meyakini kalau dirinya tidak mungkin menemui ajal seperti yang dikatakan oleh dewa kepadanya. Beberapa tahun kemudian, Raghav yang tinggal damai di dalam hutan merasa sangat tenang bersama istrinya Janaki. Namun tidak seperti sore ini, Janaki mencurigai ada sesuatu yang tidak beres yang akan terjadi. Karena ia melihat penampakan awan yang tidak seperti biasanya. Ses yang melihat kekhawatiran di wajah kakak iparnya segera memperhatikan awan yang mencurigakan itu. Ia pun merasakan kehadiran kekuatan jahat di sekitarnya. Hingga dengan cepat ia mengambil panah dan menarik anak panah yang sudah terpasang ke bumi untuk memasang perlindungan pada tempat tinggalnya. Ia menjelaskan kepada Janaki untuk tidak melintasi batas dari anak panahnya. Tak lama serangan bertubi-tubi datang mencoba menerobos masuk pelindung tersebut. Janaki merasa khawatir karena Raghav masih berada di dalam sungai untuk bersemedi. Di dalam sungai Raghav merasakan kekuatan jahat itu juga, bahkan mereka mencoba menyerangnya secara langsung. Tidak butuh waktu lama semua iblis yang menyerangnya bisa langsung dilumpuhkan. Ia memanah beberapa iblis yang mencoba menyerangnya, namun semakin ia menyerang semakin banyak iblis yang datang. Seolah tak pernah habis hingga mereka berhasil membawa Raghav dan mencoba untuk melumpuhkannya. Tapi semua usaha mereka gagal karena kekuatan Raghav jauh di atas kekuatan mereka walaupun seorang diri. Bahkan sampai akhirnya Raghav berhasil menikam pemimpin iblis tersebut dengan satu anak panahnya dan dalam hitungan detik semua iblis tersebut menghilang. Saat semua menghilang, awan kembali cerah seperti sedia kala. Kekalahan iblis yang menyerang Raghav diketahui oleh pemimpin seluruh iblis di dunia ini. Karena sang adik perempuannya datang dan menangis di hadapannya. Surpanaka menangis sambil menutupi wajahnya. Ia terkejut ketika melihat hidung dan telinga adik perempuannya terluka. Sambil terisak tangisnya, Surpanaka menceritakan kalau ia tertarik pada Raghav saat kali pertama melihatnya. Namun ia kecewa saat Raghav mengatakan ia telah memiliki seorang istri dan tidak bisa mencintai Surpanaka. Saat itu ia mendekati Janaki dan mencoba menyelakainya. Namun dengan cepat Raghav memanah Surpanaka dan tepat mengenai hidung serta telinganya. Raghav meminta maaf kepada Surpanaka dan memintanya untuk pergi. Surpanaka mempengaruhi kakak laki-lakinya untuk bisa merebut Janaki agar bisa melengkapi hidupnya sekaligus memutuskan dendamnya kepada mereka. Mendengar hal itu, sang iblis tertawa dan berjanji akan mengambil semua kebahagiaan Raghav. Janaki yang merupakan seorang putri dari istana sama sekali tidak menyesal ikut bersama suaminya menjalani pengasingan. Karena kebahagiaan dirinya adalah bersama Raghav suaminya dimanapun itu berada. Terlebih Raghav sangat mencintainya dan mau melakukan apapun permintaan Janaki. Untuk meminta rusa emas yang sangat indah, namun Raghav tidak menyadari kalau itu adalah jebakan Lankes. Ia memanggil-manggil Ses untuk bisa mendekatinya. Ses yang menjaga Janaki membuat perlindungan di hadapan kediamannya untuk bisa melindungi Janaki. Ia berpesan untuk tidak meninggalkan tempat ini sampai mereka kembali. Raghav yang mulai menyadari rusa itu adalah utusan Lankes memberikan mantra kepada anak panahnya sebelum ia luncurkan.
Tak lama setelah anak panah itu mengenai tubuh rusa emas tersebut, ia berubah menjadi sosok iblis yang mengerang kesakitan. Ses yang datang ke tempat itu terkejut dan menyadari ada sosok yang mengincar Janaki. Lankes yang menyamar menjadi petapa tua terkejut ketika di gua tempat tinggal Janaki dilindungi oleh kekuatan hebat. Lankes memanggil-manggil Janaki untuk bisa keluar dari tempatnya dan memberikan sedekah kepadanya. Janaki yang mendengar suara tersebut keluar dari dalam gua dan menuruti pendeta itu untuk masuk memberikannya sedekah segelas air. Raghav dan Ses berlari sekencang mungkin untuk bisa tiba di gua mereka. Janaki sendiri menuruti perintah Ses untuk tidak melangkah jauh dari tempat perlindungannya. Ia meminta pendeta itu mendekat, namun Lankes yang tahu kekuatan itu sangat besar hanya terdiam dan mencari cara lain untuk bisa membuat Janaki mendekatinya. Namun Janaki pun tetap pada pendiriannya, tidak akan mendekati orang asing selama suaminya pergi. Lankes tersinggung dan mengatakan kalau dirinya adalah orang suci yang akan memberikan doa panjang umur untuknya dan untuk suami Janaki. Mendengar hal itu, pendirian Janaki pun pudar. Ia keluar dari perlindungan yang dibuat oleh Ses. Lankes tersenyum penuh kemenangan dan siap untuk membawanya pergi dari tempat itu. Bersamaan Janaki memberikan beras, ia berhasil membuat Janaki tidak berdaya. Setelah yakin Janaki berada dalam pengaruhnya, Lankes mengubah dirinya menjadi bentuk aslinya. Ia melangkah membawa Janaki ikut serta dengannya sambil memanggil peliharaannya untuk bisa membawanya lebih cepat keluar dari tempat itu. Janaki pun tiba di istana milik Lankes. Suasana hitam kelam menyelimuti kerajaan itu. Janaki sangat ketakutan melihat keadaan di sekitarnya. Surpanaka tersenyum melihat kakaknya berhasil membawa Janaki ke istana mereka. Dengan cepat Janaki dibawa memasuki istana mereka. Mandodari yang merupakan istri Lankes tahu ini pasti hasutan Surpanaka untuk menculik wanita itu. Ia hanya memperingatkannya kalau langkah ini akan membawa malapetaka besar bagi kerajaan ini. Sas mencoba meminta kakaknya meminta bantuan di kerajaan Ayodha. Namun Raghav menolak karena ia akan membawa Janaki seorang diri karena ia masih tinggal di pengasingan dan waktunya belum habis. Ia yang akan menghadapi Rahwana Lankes seorang diri apapun yang terjadi karena Janaki adalah hidupnya. Monyet yang menemukan pecahan kalung Janaki membawanya ke kelompoknya. Ia menceritakan apa yang telah terjadi kepada putri Janaki. Kawanan hewan yang ada di gua tersebut merasa sedih mendengar semua itu dan berjanji akan membantu Raghav menemukan persembunyian Rahwana. Tiba-tiba, seorang wanita tua mendekati gua tempat di mana Raghav dan Ses tinggal. Ses dengan cepat mengambil anak panah dan siap menarik busurnya. Namun Raghav menahannya dan menyambut wanita tua itu dan mendengarkan semua cerita wanita tua yang baru saja ia lihat. Ia bahkan menganggap wanita itu sebagai ibunya. Ia memakan buah yang diberikan padanya. Ses yang melihat hal itu mencoba meminta kakak laki-lakinya berhati-hati. Tapi Raghav tidak peduli. Ia mengambil satu buah dan menikmatinya. Sambil mengucapkan terima kasih, wanita tua itu dengan tulus menangis dan memberikan doa untuk Raghav. Tak lama wanita itu izin untuk pergi. Kakinya melangkah memasuki api unggun yang dibuat Ses dan bersatu dengan api tersebut. Raghav dan Ses terkejut melihat hal tersebut. Terlebih ketika wanita itu berubah menjadi seorang dewi yang sangat cantik dan mengatakan kalau di seberang danau Pampa di gunung Rishyamukha tinggallah seekor monyet yang bernama Sugriwa yang bisa membantu Raghav. Ia diminta menemui Sugriwa. Mendengar hal itu Raghav terdiam dan memandang jauh ke arah danau itu berada. Janaki terus menangis karena ia ketakutan berada di istana Rahwana. Terlebih ketika Rahwana mendekatinya dan mengatakan kalau ia akan dijadikan ratu di kerajaan Alengka miliknya. Janaki mengatakan kalau Raghav akan datang dan menyelamatkannya karena dirinya hanyalah milik Raghav. Ia bahkan meminta Rahwana untuk memulangkannya karena ia tidak mau istana ini dihancurkan oleh Raghav. Tapi Rahwana yang mendengar hal itu malah menantang dan mengatakan ia tidak takut sama sekali menanti kedatangan Raghav. Raghav dan Ses memutuskan untuk pergi dari gua mereka dan menemui Sugriwa seperti saran Dewi yang menemui mereka. Di tengah perjalanan mereka menemukan seorang pendeta yang menasihati mereka tentang dunia yang masih dipenuhi oleh ilusi dan sihir. Raghav dengan tenang mendengar semua nasihat yang diberikannya dan memeluk hangat sang pendeta yang mengubah bentuknya kembali ke wujud aslinya sebagai Sugriwa. Melihat Raghav bersikap baik, Sugriwa bersujud di hadapannya dan mengatakan kalau ia siap membantu kesulitan yang tengah dihadapi oleh Raghav. Ia membawa mereka ke kerajaan Kera. Di tempat itu Raghav memandang semua penghuni di kerajaan tersebut. Mereka mendengarkan semua keluh kesah Raghav yang telah kehilangan Janaki. Sugriwa memberikan mutiara milik Janaki yang ditemukan salah satu teman mereka.
Melihat mutiara itu, Raghav tersenyum dan mengingat mutiara itu pernah ia berikan untuk Janaki sebagai bukti cintanya. Sugriwa mendekati Raghav yang tengah mengingat Janaki. Ia mengatakan siap melayani Raghav, namun kesulitannya adalah ia tidak memiliki pasukan karena kakak laki-lakinya telah mengambil semua pasukannya dengan kelicikannya. Ia juga mengatakan bila bisa mengalahkan Subali, kakak laki-lakinya, mereka akan memiliki pasukan yang bisa mengalahkan Rahwana. Mendengar kesulitan Sugriwa, Raghav mengiyakan dan memintanya untuk bersiap menyerang Subali. Sugriwa memanggil Subali untuk bisa keluar dari guanya untuk menghadapinya. Subali yang mendengar hal itu segera keluar tanpa takut sambil menunjukkan kehebatannya di hadapan mereka. Sugriwa langsung menyerang Subali ditonton oleh semua pasukan mereka. Subali yang memiliki kekuatan di atas Sugriwa dengan mudah membuat Sugriwa tersungkur dan berulang kali terkena pukulannya. Raghav dan Ses hanya memperhatikan semua pergerakan mereka. Ses mengatakan Sugriwa sangat lemah dan tidak bisa membantu mereka. Tapi Raghav tidak berkata apapun. Ia hanya terus memperhatikan pertarungan mereka sampai akhirnya Sugriwa bisa mengalahkan Subali dengan kepintarannya. Hingga detik itu juga Sugriwa dijadikan raja oleh Raghav memimpin rakyat monyet yang ada di tempat tersebut. Raghav dan semua sahabatnya berkumpul untuk membicarakan cara mencapai Alengka dan menyelamatkan Janaki. Mereka mulai menyusun rencana untuk bisa menyusup ke istana tersebut. Utusan Raghav telah bergerak, beruang dan monyet yang dipercaya untuk bisa menyusup ke Alengka lebih dulu. Bajrang yang merupakan utusan yang dipercaya Sugriwa diminta memimpin mereka merasa sedikit ragu ketika melihat kekuatan hitam yang ada di Alengka. Janaki yang tengah termenung terkejut melihat kedatangan Bajrang yang berhasil menyusup ke Alengka. Ia merasa bahagia ketika Bajrang mengatakan ia adalah utusan Raghav. Sambil menangis, Janaki mengungkapkan kalau ia sangat merindukan Raghav. Melihat Janaki menangis, Bajrang mencoba menghiburnya. Setelah memberikan hormatnya kepada Janaki, Bajrang pergi meninggalkan tempat itu menemui Raghav yang telah menunggunya di bibir danau. Ia memberikan gelang Janaki kepada Raghav dan menyampaikan pesan yang disampaikannya tadi. Melihat gelang sang istri, Raghav memandangnya dengan penuh kesedihan. Ia mengucapkan banyak terima kasih dan ia berhutang budi terlalu banyak kepada Bajrang. Vibhisan dan Laksmi mendatangi Raghav untuk membuat mereka berhenti mengerjakan jembatan tersebut. Ia tidak mau Alengka dihancurkan. Ia mengatakan kalau perbuatan Langkes tidak benar dan tidak bisa untuk ditiru. Ia meminta Raghav untuk tidak menghukum rakyat dan tidak melibatkan mereka untuk berperang. Ia hanya mau Raghav menghukum Langkes tanpa melukai rakyatnya. Ia memohon dan mengatakan ingin bergabung dengan Raghav. Mendengar hal itu, Raghav sama sekali tidak curiga. Ia menerima Vibhisan dan mengajaknya bergabung, mengalahkan Langkes dan menjadikan raja di Alengka. Laksmi yang tahu kalau Vibhisan tidak bersungguh-sungguh dengan janjinya pada Raghav membuatnya bertanya langsung maksud dan tujuan Vibhisan menipu Raghav. Vibhisan tersenyum dan menceritakan bagaimana pertama kali Raghav meninggalkan istana Ayodhya. Ia mengungkapkan kalau itu adalah keinginan ratu yang menginginkan Bharata putranya menjadi penerus Ayodhya dan mengusir Raghav ke pengasingan. Raja Dasarata tidak setuju, tapi Raghav yang mendengar keinginan ibu tirinya menyetujui dirinya pergi ke pengasingan. Ia menggunakan kelemahan Raghav untuk bisa memiliki Alengka seutuhnya. Laksmi tersenyum dan tahu kalau suaminya ingin menjadi pewaris tunggal di Alengka. Vibhisan menemui Raghav yang tengah bersama penasihatnya. Ia mengatakan kalau Langkes pasti akan mengerahkan pasukan intinya yaitu Indrajit dan Kumbakarna. Sebab Langkes tidak pernah maju ke medan perang terlebih dahulu. Indrajit yang merupakan ahli ilusi telah diturunkan hari ini untuk bisa mengalahkan Raghav. Ia mengatakan kelemahan Indrajit ada pada danau emasnya. Setiap akan melakukan perang besar, Indrajit selalu mandi di danau tersebut sebagai ritualnya dan setelah keluar dari danau tersebut, ia tidak akan terkalahkan. Namun selama berada di dalam air, Indrajit sama sekali tidak memiliki kekuatan. Ses mengatakan kalau mereka harus menghabisi Indrajit ketika berada di dalam air. Vibhisan melanjutkan tentang Kumbakarna yang memiliki kekuatan bisa menghentikan bumi. Ia tertidur dan akan bangun kembali setelah 6 bulan. Raghav menyimpulkan kalau ia akan menyerang Langkes dari 3 arah. Ia memerintahkan orang-orang kepercayaannya untuk bisa mengikuti semua rencananya. Ses mendengarkan dengan seksama ketika diberi perintah untuk menghabisi Indrajit. Sedangkan Bajrang dipercaya mengikuti pergerakan Raghav. Raghav berpesan kalau pertarungan ini bukan karena dirinya, namun untuk mereka sendiri. Mereka mengiyakan dan bangkit kembali untuk berperang.
Janaki yang mulai merasakan kehadiran suaminya merasa senang, namun tidak untuk anak buah Langkes yang langsung bersiap ketika tahu kerajaan mulai diserang. Mereka merasakan kekuatan Raghafa lebih besar dari sebelumnya, hingga getaran pergerakan mereka lebih terasa dibandingkan waktu yang lalu. Semua bersiap mengambil posisi berperang. Vibisan yang melintasi lautan mulai melihat istana Indrajit. Tak lama Raghafa yang datang menggunakan tubuh bajrang langsung menarik anak panahnya dan menembaki senjata yang melukai pasukannya hingga mereka berhasil masuk ke istana. Senjata yang digunakan pasukan monyet pun berfungsi dengan baik, bahkan pasukan iblis tidak bisa menghalangi mereka. Raghafa yang ikut bertarung bersama mereka terus membuka jalan bagi pasukannya untuk terus menyerang pasukan Langkes. Dengan tangannya sendiri bahkan ia menghabisi satu persatu pasukan Langkes yang mencoba melukai pasukannya. Vibisan dan Ses berhasil masuk ke istana Indrajat. Mereka mulai menyusun strategi untuk bisa memasuki area Danau Emas. Indrajat memulai ritualnya untuk mandi di danau emas miliknya. Ses yang melihatnya menyiapkan anak panah yang telah ia bawa. Namun untuk menyerang Indrajat mereka sangat kesulitan. Kecepatan berlarinya mampu mengalihkan konsentrasi Ses dan Vibisan hingga Ses terjatuh masuk ke danau emas milik Indrajat. Kumbakarna yang tengah tertidur terkejut mendengar suara bising peperangan yang ada di dekatnya. Ia segera bangkit dan melihat keadaan. Setelah tahu tentang penyerangan yang dilakukan oleh pasukan monyet, ia mulai membentuk serangan. Bajrang yang ingin membukakan jalan bagi para saudaranya terkejut ketika melihat Kumbakarna tiba-tiba menyerangnya. Ses yang masih di dalam danau emas mencoba berenang untuk menarik kaki Indrajat memasukkannya ke danau emas dan mengalahkannya. Usahanya pun berhasil, mereka bertarung di dalam danau. Tapi Indrajat berhasil menikam tubuh Ses. Mendapat serangan itu, Ses mengambil pisau Indrajat dan menikam balik ke tubuhnya hingga ia berhasil membuat mati Indrajat. Namun bersamaan dengan itu, panah Raghafa berhasil menembus tubuhnya hingga Kumbakarna tersungkur. Langkes mengakhiri doanya kepada dewa dan menyiapkan diri menghadapi Raghafa dan pasukan intinya. Berbekal senjata unggulannya, ia melangkah meninggalkan kuil. Langkes mulai muncul di hadapan Raghafa. Keduanya mulai mengeluarkan senjata andalan yang mereka miliki. Trisula yang kini dipilih oleh Langkes mulai mengeluarkan sinar kekuatannya. Janaki yang ada di istananya begitu khawatir, terlebih ketika cahaya Trisula itu berputar dan membuat suara pasukan monyet begitu ketakutan. Langkes tanpa belas kasih menghabisi monyet-monyet yang ada di sekitarnya. Mereka yang bukan tandingannya pun mati begitu saja. Kini Raghafa berdiri tepat di hadapan Langkes dan siap untuk menghadapinya. Namun Langkes yang cakap bela diri berulang kali berhasil membuat Raghafa tersungkur jatuh. Raghafa yang menyadari lawannya lebih kuat darinya mencoba mencari cara untuk bisa mengalahkan Langkes dengan cepat. Hingga ia melompat dan menarik satu anak panahnya sampai berhasil menembus leher Langkes. Semua terdiam ketika melihat Langkes berhasil terkena panah Raghafa. Mereka yang mengira sudah menang terkejut ketika Langkes menarik begitu cepat anak panah yang menyangkut di lehernya. Dengan cepat pula Langkes mengganti kepalanya dengan kepalanya yang lain. Serangan itu pun berulang kali dilakukan oleh Raghafa dan berulang kali juga Langkes mengganti kepalanya. Sampai akhirnya mereka kembali berkelahi. Langkes yang telah mengubah postur tubuhnya menjadi lebih besar menyulitkan Raghafa untuk menyerang Langkes. Hingga Langkes mencoba menghantamkan goda miliknya ke arah Raghafa yang terduduk. Tapi Bangraj yang melihat bahaya itu segera menyelamatkannya. Ia meletakkan Raghafa di punggungnya dan terbang menjauh dari Langkes. Kini Raghafa yang berada di punggung Bangraj mulai menyiapkan serangan terakhir untuk Langkes. Ia menyiapkan anak panahnya dan melihat ke arah Langkes yang menunjukkan wujud aslinya. Raghafa mengarahkan anak panahnya ke langit sebagai permohonan restu kepada dewa sebelum ia mengalahkan Langkes. Setelah menghitung waktu yang tepat, anak panah tersebut ditarik dengan cepat dan meluncur tepat mengenai jantung Langkes. Mendapatkan serangan itu, Langkes terkejut, begitupun juga dengan wujudnya. Mereka menjerit kesakitan dan mencoba keluar dari tubuh Langkes untuk bisa tetap hidup. Tapi kekuatan anak panah Raghafa yang sakti malah membakar tubuh mereka satu persatu. Langkes yang sombong dan menganggap dirinya dewa tertawa dan tak lama kemudian ledakan besar terjadi dari dalam tubuhnya. Setelah kematian Langkes, Janaki muncul di hadapan Raghafa. Air matanya menetes saat melangkah mendekati suaminya. Begitupun Raghafa. Ia yang begitu mengkhawatirkan istrinya mulai memeluk hangat Janaki. Semua tersenyum penuh kemenangan karena semua usaha yang mereka lakukan telah berhasil. Janaki berhasil diselamatkan dari tangan Langkes Rahwana.
Masa pengasingan Raghav pun berakhir. Ia bersama Ses dan Janaki mulai meninggalkan hutan dan mendatangi istana Ayodhya. Semua menyambut hangat, kemudian menjadikannya raja di Ayodhya menggantikan Bharata seperti perjanjian 14 tahun yang lalu. Dan film pun selesai.